Alkisah di Bukit Batu, wilayah nan megah di Kabupaten Bengkalis, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Laksamana. Ia memiliki dua panglima gagah setia padanya. Mereka adalah Umar dan Hasan. Kerajaan dan rakyatnya kala itu amat damai dan tentram. Tak diduga oleh raja, suatu hari salah satu panglimanya yang bernama Umar datang ke hadapannya untuk meminang putri sematawayangnya yang bernama Zubaidah. Raja pun setuju dan beberapa hari kemudian pernikahan untuk Umar dan Zubaidah pun terlaksana. Semoga pernikahan ini bisa membawa kebahagiaan abadi bagi kalian berdua. Umar, jagalah Zubaidah dengan sepenuh hatimu. Janji saya, tuanku, saya akan selalu menjaganya. Terima kasih, suamiku.
Cinta Umar dan Zubaidah pun akhirnya bersatu. Tetapi di balik sorak bahagia, dendam perlahan tumbuh. Zubaidah, haruskah kau memilih dia? Kenapa bukan hamba? Kau akan menyesal telah menolak hatiku. Hasan menyusun siasat. Dengan licik, ia mengutus Domo membawa mimpi dusta kepada sang raja. Domo yang patuh dengan perintah Hasan pun segera menuju kediaman sang raja dan menghadap kepada sang raja. Ampun Tuanku Raja, hamba mendapat sebuah penglihatan dalam tidur. Sebuah mimpi yang agung. Dalam mimpi itu, Tuanku diperintahkan untuk membangun sebuah kapal yang belum pernah ada sebelumnya. Lancang Kuning. Kapal ini akan menjadi perisai bagi seluruh perairan kerajaan kita, melindungi dari segala ancaman. Sebuah mimpi, pesan yang begitu jelas. Tentu saja, kita akan membangun lancang kuning. Segera persiapkan segala keperluannya. Datuk Laksamana yang percaya pada kekuatan mimpi segera memerintahkan pembangunan lancang kuning. Kayu-kayu pilihan ditebang, para pengrajin terbaik dikerahkan. Pembangunan kapal megah itu menjadi buah bibir di seluruh negeri. Salam hormat, wahai batin Sanggono. Hamba diutus oleh Datuk Laksamana untuk menanyakan perihal larangan menangkap ikan di Tanjung Jati. Benarkah kabar tersebut? Wahai Panglima, kabar itu tidak benar. Aku tidak pernah mengeluarkan larangan apapun terkait penangkapan ikan di Tanjung Jati. Entah dari mana desas-desus itu berasal. Jadi semua ini tidak benar. Jagalah istrimu. Ada yang tidak beres di kerajaan ini. Tetapi, sebuah kabar gelap mengiringi peluncuran kapal, di mana kapal itu butuh tumbal seorang ibu hamil anak pertama. Di tengah kebingungan dan ketakutan, muncul lagi kabar yang tak kalah mencemaskan. Konon, seorang tokoh sakti bernama Batin Sanggono melarang para nelayan menangkap ikan di Tanjung Jati. Datuk Laksamana merasa perlu mengklarifikasi hal ini, dan Datuk Laksamana pun akhirnya menghampiri Umar. Umar, temuilah Batin Sanggono di Tanjung Jati. Cari tahu kebenaran apakah ia melarang nelayan menangkap ikan. Tapi Paduka, istriku tengah hamil tua. Kerajaan membutuhkan kau, Umar. Pulanglah segera setelah tugasmu telah usai. Demi tugas, Umar segera berangkat menuju kediaman Batin Sanggono. Sementara Umar mencari kebenaran, Hasan melihat kesempatan untuk melancarkan rencana jahatnya. Ia mendatangi Zubaidah yang tengah seorang diri. Zubaidah, Umar tak akan kembali lagi. Bisakah kau buka hatimu buatku? Tidak, Hasan. Sampai kapanpun, hatiku hanya untuk Umar. Mau mati pun, aku tak sudi membuka hati untuk kau. Kalau begitu, mati pun akan kau dapat. Dengan keji, Hasan menculik Zubaidah dan menyeretnya ke tepi laut, tempat lancang kuning berdiri megah. Jangan, Hasan, aku tengah mengandung. Dan itulah tumbal yang dibutuhkan. Lancang kuning meluncur dengan mulus ke laut, meninggalkan jejak darah di lunas. Kabar tragis mengenai nasib Zubaidah sampai ke telinga Umar yang baru saja mengetahui kebohongan Hasan dari Batin Sanggono. Amarah dan kesedihan yang mendalam bercampur menjadi satu, dan dengan hati yang hancur, ia segera kembali. Hasan, apa yang telah kau lakukan? Di mana Zubaidah? Ia telah menjadi bagian dari kapal kebanggaan kita, Umar. Kapal agar lancang kuning bisa berlayar dengan selamat. Akan kubunuh kau, Hasan. Umar, cinta membuatmu lemah.
Pertarungan antara dua panglima gagah itu pun tak terhindarkan. Namun, amarah dan kesedihan Umar memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Akhirnya, Hasan roboh dan tewas di tangan Umar terkapar tak bernyawa. Umar pun menangis rapuh atas kepergian Zubaidah, dan tanpa diduga tiba-tiba, Suamiku, Istriku, aku kira akan kehilangan dirimu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku berjanji akan menjagamu sampai akhir hayat hidupku. Aku punya hadiah untukmu. Sudah lama aku ingin memberikan ini kepadamu, dan terimalah. terima kasih suamiku, Panglima Umar. dan setelah membunuh Umar, Zubaidah pun membawa semua harta milik Umar dan berlayar ke negara Jepang dengan kapal lancang kuning.